Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kita kali ini kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima, dan harapan semoga kita belajar mabadi fikih ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pembahasan kita kali ini tentang istinja. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya mungkin cebok, istinja itu. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad, kepada para mu'alif kitab, khususnya pengarang kitab Mabadi Fikih, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. La khawtu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ibadihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha ma syayikhina ustadina wa intasabu ilaina nafa'ana Allah bi wa fid darin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin bahasan tentang istinja ini bahasanya ya agak nyerempet lah, masalah kubul maupun dubur. Jadi nanti jangan dikira wah bahasanya terlalu vulgar lah. Ini kita belajar tentang istinja, jadi tidak ada unsur vulgar dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi istinja. Al-istinja'u utawi istinja atau cewek iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib ba'dal istibroi ing dalam sa'wuse amreh lebaran utawa bersih. Ba'dal istibroi ing dalam sa'wuse amreh lebaran garing bersih. Jadi di sini istinja itu menurut bahasa ada yang mengatakan aninja itu berarti terlepas dari penyakit. Ada yang mengatakan kata istinja itu dari kata an-najwu, yaitu sesuatu yang keluar dari dubur. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, istinja itu apa? Istinja itu adalah bersuci dari hadas ketika orang itu habis buang air kecil maupun air besar. Proses membersihkan kotoran ketika orang itu buang air kecil maupun buang air besar itu yang dinamakan dengan istinja atau cewek. Secara hukum istinja itu hukumnya wajib. Wajibun wajib setelah istibro. Istibro itu bisa diartikan sebagai menghilangkan sisa-sisa najis. Maka ketika orang itu buang air besar, maka masih ada sisa-sisa yang mungkin masih menempel dan sebagainya, mungkin belum tuntas keluarnya, maka harus istibro. Istibro
itu kalau laki-laki ketika buang air kecil, misalkan laki-laki ketika buang air kecil, cara istibroknya yaitu dengan cara berdehem gitu, dehem, terus kemudian mengurut zakarnya dengan tangan kiri, mengurut zakarnya sehingga sisa-sisa dari air kencing itu bisa tuntas, bisa hilang semuanya. Terkadang kita itu kalau pakai celana kita ada istibrok dulu, ketika sudah dibasuh ternyata masih ada sisa-sisa air kencing, maka itu akan menyebabkan najis. Maka perlu adanya istibrok, itu mengeluarkan sisa-sisa dari kotoran. Itu kalau laki-laki dengan cara mengurut dan berdehem. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Apa jika diurut? Iya, sama saja, kalau perempuan juga diurut. Bagian mana yang diurut? Kalau perempuan itu mengurutnya di daerah anatnya. Anat itu daerah antara anus sama vagina. Itu daerah antara anus dan vagina, dengan cara diurut secara pelan-pelan. Namanya istibrok. Itu caranya istibrok. Liqauli ta'ala, kita lanjutkan lagi. Liqauli ta'ala, kalau dawe Allah ta'ala. Liqauli ta'ala, kalau dawe Allah ta'ala. Fihi kuindul masjid. Fihi kuindul masjid rijalun. Utawi pira-pira wong lanang. Fihi kuindul masjid rijalun utawi pira-pira wong lanang. Yuhibbuna kang padha demen sapa rijal. Yuhibbuna kang padha demen sapa rijal ayyatahharu ing yen to sesuci sapa rijal, ayyatahharu ing yen to sesuci sapa rijal. Wallahu utawi Allah, wallahu utawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah, iku yuhibbu demen sapa Allah al mutatahhirina ing wong kang sesuci kabeh. Al mutatahhirina ing wong kang sesuci kabeh. Wal afdalu kang luwih utama, wal afdalu utawi kang luwih utama fil istinja'i ing dalam sesuci, fil istinja'i ing dalam sesuci iku ayas tajmiro, iku ayas tajmiro yen to peper sapa wong, iku ayas tajmiro yen to peper sapa wong bil hijarati kelawan watu, bil hijarati kelawan watu. Summa yudbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong, summa yudbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong ing hajarah, summa yudbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong ing hajarah bil ma'i kelawan banyu, bil ma'i kelawan banyu. Istinja, alat untuk istinja itu ada dua, yaitu dengan air dan dengan batu, ataupun sesuatu yang sama dengan batu. Misalkan sesuatu itu keras kemudian meresap kotoran atau air, maka bisa digunakan untuk alat istinja. Misalkan kalau tidak ada batu, mungkin adanya tisu mungkin atau kertas, itu boleh kan menggunakan kertas, selama kertas itu tidak ada tulisan Arabnya atau tulisan lafaz Allahnya, maka boleh. Seperti keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dinukil dari I'ab, itu mengatakan ya juzu al istinja'u bi awraqil bayat, ya juzu boleh apa istinja bi awraqil bayat, dengan kertas yang putih, al-khali yang sepi, ang-dzikrillah yang sepi kertas tersebut dari nama Allah, itu boleh.
Tetapi yang utama dalam istinja itu ketika orang itu setelah habis buang air kecil ataupun besar dengan cara peper atau menempelkan batu atau dengan 3 batu ataupun sejenisnya, setelah bersih kemudian dibasuh dengan air, itu yang lebih utama istinja. Wa yajuzu lan onang apa al iktisaru ngringkes alal ma ing atase banyu aw ala salasati akhjarin utawa ing atase 3 watu aw ala salasati akhjarin utawa ing atase 3 watu. Yunaqo kang den bersihake bihinna kelawan salasati akhjar apa al makhraju panggonane metu malam yatajawaz selagine orang ngliwati apa an najasatu najis sofhatahu ing kempole wong. Kempol itu lubang dubur. Wa hasyafatu lan hasyafai wong. Wa hasyafatahu lan hasyafai wong. Wa yajuzu al-iktisaru, diperbolehkan orang istinja itu dengan meringkas menggunakan air saja. Boleh. Jadi tidak harus pakai batu, dengan air saja boleh. Ataupun dengan batu saja tanpa menggunakan air. Dengan 3 batu. Yang mana batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis, dan najis itu tidak melewati sofhah atau lubang dubur ataupun hasyafahnya. Hasyafah itu ya lubang kubulnya. Boleh hanya dengan menggunakan batu. Tapi kalau dengan menggunakan batu istinja ada syaratnya. Dalam keterangan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami menyebutkan ketika orang itu istinja dengan batu itu ada syaratnya. Syaratnya itu ada 8 ketika orang itu istinja dengan batu. Yang pertama, dengan menggunakan 3 batu. Dengan menggunakan 3 batu ataupun dengan 1 batu yang mempunyai 3 sisi. Maka ketika orang itu istinja dengan 3 batu kok masih belum bersih, maka boleh menambahkan dengan batu yang lain. Pokoknya hitungannya ganjil. Yang kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Saya ulangi, yang kedua adalah batunya itu dapat membersihkan tempat keluar najis. Yang ketiga, najisnya itu belum mengering. Maka ketika orang itu buang air kecil ataupun buang air besar ketika menggunakan batu, kok najisnya sudah mengering, maka ya tidak bisa istinja dengan menggunakan batu, harus dengan menggunakan air. Terus yang keempat, syarat yang keempat istinja dengan batu, yaitu selama najisnya atau kotorannya itu tidak berpindah tempat, maksudnya tidak melebar. Ketika kotoran itu masih berada di sekitar sofhah atau hasyafah,
boleh istinja dengan batu. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana, mungkin ketika kencing saking banternya itu nyiprat kemana-mana, mungkin sampai ke paha dan sebagainya, maka ya tidak bisa istinja tersebut dengan menggunakan batu, dengan menggunakan air. Terus syarat yang berikutnya yaitu najisnya tidak terkena barang yang najis. Najisnya tidak terkena barang najis atau barang suci yang sifatnya basah. Yang keenam, syarat yang berikutnya adalah orang yang buang air besar atau kecil itu tidak sampai melampaui lubang dubur atau sofahnya, ataupun tidak melewati hasyafahnya atau ujung bakarnya. Yang ketujuh, syarat istinja yaitu najisnya tidak terkena air. Terus yang kedelapan, batu atau media yang digunakan untuk istinja itu harus suci. Itu syarat-syarat ketika orang itu terpaksa istinja dengan menggunakan batu. Tapi kalau mungkin zaman sekarang itu sudah jarang orang itu istinja dengan batu. Sekarang airan di mana-mana. Mungkin kalau di daerah pegunungan yang sulit air mungkin bisa diterapkan istinja dengan menggunakan batu, tapi ya harus menggunakan syarat-syarat yang tadi, yang 8 tadi. Selain itu, media untuk istinja mungkin selain air, media yang digunakan selain air mungkin batu ataupun sejenisnya, itu juga memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah barangnya itu harus suci. Batunya mungkin harus suci, mungkin bisa menggunakan genteng, itu harus suci, atau bisa menggunakan dengan pecahan batu bata, itu harus suci. Dan barangnya itu harus padat, tidak boleh menggunakan atau istinja dengan menggunakan sesuatu yang lembek, harus padat. Terus kemudian syarat media yang digunakan untuk istinja, barangnya itu harus menyerap air. Mungkin kan kalau batu kan bisa menyerap, atau mungkin genteng bisa, atau mungkin pecahan batako mungkin bisa digunakan untuk istinja. Syaratnya ya harus menyerap. Tapi kalau istinja dengan mungkin sesuatu yang semacam itu harus hati-hati lah, harus dengan pelan-pelan, jangan sampai ketika istinja dengan menggunakan media tersebut, mungkin batu, genteng, atau mungkin pecahan batako, sampai malah membuat sakit, saking kerasnya, saking cepat hilangnya kotoran, sampai menghilangkannya dengan cara keras sehingga dapat melukai tubuh kita. Harus pelan. Terus kemudian media yang digunakan untuk istinja itu, media istinja selain air, harus bukan benda yang dihormati. Maksudnya misalkan makanan itu kan suatu benda yang dimakan oleh manusia dan dihormati, kan tidak boleh misalkan istinja dengan menggunakan kerupuk mungkin, atau mungkin roti yang keras, walaupun keras bisa meresap, tidak boleh. Ataupun mungkin dengan tulang manusia, tidak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza stajmara ing dalem nalikane peper. Idza stajmara ing dalem semangsane peper. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Fal yustajmir mongko becik pepera sapa ahad. Fal yustajmir mongko becik pepera sapa ahad. Salasan kelawan ping telu. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, adab ketika orang itu istinja baik dengan menggunakan air ataupun menggunakan batu, maka ketika orang itu istinja dengan menggunakan air, maka yang didahulukan adalah membersihkan kubur atau jalan depan daripada duburnya. Misalnya kalau orang buang air besar ya, buang air besar itu kan selain dia itu buang air besar, dia pasti biasanya keluar kencing, keluar air kecil. Maka ketika orang itu istinja dengan air, maka yang didahulukan adalah bagian kubulnya dulu, bagian depan, kemudian duburnya. Itu kalau istinja dengan menggunakan air. Tapi kalau dengan menggunakan batu, istinja dengan batu, jika dia buang air kecil juga buang air besar, maka yang didahulukan adalah membersihkan duburnya dulu baru kubur. Itu kalau menggunakan batu ataupun sejenisnya. Ada bukodo ilhajati utawi iki iku nerangake tata kramane nekane hajat. Ada bukodo ilhajati utawi iki iku nerangake tata kramane nekane hajat. Mungkin nekane hajat itu ya bisa kencing atau mungkin bisa buang air besar seterusnya. Yustahabu den sunatake liko dil hajati kedue wong kang nekani hajat. Liko dil hajati kedue wong kang nekani hajat. Kodil hajat itu orang yang menginginkan buang hajat. Hajat ya semacam apa itu, kencing, terus kemudian buang air besar itu kan ketika kita menginginkan keluar ya kita berhajat karena sangat butuh dikeluarkan. Apa ayakula yen to ngucap sapa qatil hajat. Apa ayakula yen to ngucap sapa qatil hajat inda dukhulihi. Ulangi, inda dukhulihi ing dalam nalikane mancing sapa qatil hajat. Inda dukhuli dalam nalikane manjing sapa qatil hajat baital kholai ing panggonane jamban. Baital kholai ing panggonan jamban atau WC. Mungkin bisa dimana langsung WC atau garing toilet. Adabnya ketika orang buang hajat, ketika orang itu hendak masuk jamban atau toilet, maka hendaknya dia itu berdoa. Apa doanya orang ketika hendak masuk jamban atau toilet atau WC? Doanya adalah Bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Saya ulangi, Bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Jadi berdoa terus kemudian masuk ke toilet dengan kaki kiri didahulukan. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun. Billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Minal khubusi saking setan lanang
kang jember, minal khubusi saking setan lanang kang jember, wal khabaisi lan pira-pira setan wadon kang jember, wal khabaisi lan saking pira-pira setan wadon kang jember. Wa ayakula lan yen ngucap sapa qatul hajat, wa ayakula lan yen ngucap sapa qatul hajat inda khuruji ing dalam nalikane ing dalam nalika metune wong atau qatul hajat, inda khuruji ing dalam nalika metune qatul hajat. Dan ketika keluar hendaknya dia berdoa dengan lafaz, dengan doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu dengan berdoa, terus kemudian dengan mendahulukan kaki kanan dulu kalau keluar. Kalau yang masuk itu mendahulukan kaki kiri, kalau keluar mendahulukan kaki yang kanan. Ketika hendak keluar maka berdoa alhamdulillah. Alhamdulillah tawis kabeh puji. Alhamdulillah tawis kabeh puji kulillahi tetap kagungane Allah. Iku lillahi tetap kagungane Allah. Alladzi kang adzaba kang ngilangake sapa alladzi. Adzaba kang ngilangake sapa alladzi anni saking ingsun. Anni saking ingsun. Al-adza ing penyakit, al-adza ing penyakit, wa afanilan marasake sapa alladzi ing ingsun, wa afanilan marasake sapa alladzi ing ingsun. Itu doanya ketika keluar toilet, WC, jamban, supaya sejenisnya lah, sejenis tempat buang hajat. Wa yukhram lantin haramake, wa yukhram lantin haramake alaihi ngatasi qatil hajat, wa yukhram lantin haramake alaihi ngatasi qatil hajat, apa ayastakbila yento madhep sapa qatil hajat, ayastakbila ing yento madhep sapa qatil hajat al kiblata ing kiblat. Saya ulangi, wa yukhram lantin haramake alaihi ngatasi qatil hajat, apa ayastakbila yento madhep sapa qatil hajat al kiblata ing kiblat. Aw yastadbiroha utawa mungkuri, aw yastadbiroha utawa mungkuri sapa qatil hajat ing kiblat. Aw yastadbiroha utawa ngungkuri atau mungkur. Aw yastadbiroha utawa ngungkuri sapa qatil hajat ing kiblat fis sahra'i ing dalam ora-ora. Wa yukhramu lantin haramake alaihi ngatasi qatil hajat, apa ayastakbila yento madhep sapa qatil hajat, apa ayastakbila yento madhep sapa qatil hajat al qiblata ing kiblat, al qiblata ing kiblat. Dan diharamkan bagi orang yang buang air kecil maupun air besar, diharamkan apa? Diharamkan menghadap kiblat. Aw yastadbiroha utawa ngungkuri, aw yastadbiroha utawa ngungkuri sapa qatil hajat ing kiblat. Aw yastadbiroha utawa ngungkuri sapa qatil hajat ing kiblat fis sahra'i ing dalam ora-ora, fis sahra'i ing dalam ora. Terus perlu digarisbawahi lafaz sahra. Diharamkan ketika orang itu buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar, haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Ketika orang itu berada di sahra atau lapang, di lapangan, mungkin tidak ada penutupnya,
maka hukumnya haram. Tapi kalau mungkin tempatnya tertutup, mungkin di toilet, di WC kan tertutup, keharaman itu akan hilang. Tapi ada yang mengatakan ketika menghadap kiblat itu hukumnya makruh ketika ada penghalangnya, tapi sudah tidak haram lagi. Mungkin kita di toilet loh kok ada kiblat, tidak apa-apa, sudah tidak haram lagi karena sudah ada penutupnya. Yang diharamkan itu ketika menghadap kiblat atau penang belakangnya berada di lapangan atau tidak ada penutupnya. Wa ayyabula lan haram yen to nguyuh sapa wong. Wa ayyabula lan haram yen to nguyuh sapa wong fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan. Fauqa qabrin ing dalem dhuwure kuburan. Diharamkan lagi ketika pipis, buang air kecil ataupun air besar lah. Pipis saja tidak boleh, apalagi besar, buang air kecil atau air besar di atas kuburan, baik itu kuburannya orang Islam maupun non Muslim, maka ya tetap dihukum haram, karena ya mungkin untuk menghormati orang yang dalam kubur, apalagi kuburannya itu kuburan orang Islam. Biasanya kuburan orang Islam itu ada sifat mistisnya. Wa yukrahu lan den makruhake lahu kedhe wong apa ayabula yen to nguyuh sapa wong ko iman halingate. Orang yang kencing dengan berdiri itu dimakruhkan. Maka ketika kita itu bisa kencing dengan cara jongkok, maka sebaiknya dengan cara jongkok. Tapi kalau mungkin keadaannya, mungkin tempatnya itu tidak memungkinkan kita jongkok, mungkin lantainya itu ada kotoran dan sebagainya, maka ya sebaiknya dengan cara berdiri. Atau mungkin darurat lah semacam itu, setelah keluar dia itu memakai celana yang agak ketat dan sebagainya, dia itu misalkan kalau sampo itu kalau copot celana dia bisa kencing di mana-mana, maka ya dengan berdiri pun sudah tidak apa-apa, karena saking sulitnya warga itu ketatnya melepas celana itu sulit. Lain lagi kalau memakai sarung dan sebagainya, mungkin daster, rok, itu kan enak cara mencopotnya dengan diangkat kemudian jongkok. Wa filmai lan makruh ing dalam banyu. Wa filmai lan makruh nguyuh ing dalam banyu arraqiti yang menang. Yang berikutnya dimakruhkan lagi, yaitu buang air kecil atau buang air besar di air yang tenang, air yang menggenang, itu hukumnya makruh selama air itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi kalau air itu ya yang genang itu kok dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan untuk mencuci misalkan semacam itu, maka hukum makruh itu berubah menjadi hukum haram. Jadi haram air yang dibuat kencing atau dikencing itu air yang digunakan oleh orang lain. Wa tahta syajarati lan ngisari wet, wa tahta syajarati lan yang dalam ngisari wet al-musmirati kang buah. Dan makruh lagi yaitu buang air kecil di bawah pohon yang berbuah, itu hukumnya makruh. Apalagi kalau pohonnya itu pohon yang besar yang dimungkinkan di situ itu ada makhluk halus, maka ya jangan sampai kencing di situ, bisa
sampean bisa celaka karena tidak permisi kencing di bawah pohon, padahal di situ itu kondang kalau ada hantunya mungkin semacam itu. Maka ya jangan hindari kencing di bawah pohon. Wa dhilli lan yop dan makruh lagi yaitu kencing buang kecil air besar di bawah tempat berteduh, mungkin di gubuk atau mungkin di bawah pohon yang mana pohon tersebut dibuat untuk berteduh orang yang lewat dan sebagainya. Maka ya jangan, karena ya dapat membuat orang lain menjadi kecewa, marah-marah tentunya. Wa fi mahabbir rikhiran ing dalem gon niupe angin. Wa fi mahabbir rikhiran ing dalem gon niupe angin. Dimakruhkan lagi yaitu buang air kecil searah berlawanan dengan tiupannya angin. Misalkan ada angin berhembus atau bertiup dari arah selatan, jangan sampai kencing menghadap ke selatan, otomatis air kencing itu akan mengenai kita sendiri. Wal muhtasari lan panggonane adus, makruh lagi yaitu kencing di tempat mandi. Wal mahalli lan panggonan asul bikang atos, makruh lagi ketika buang air kecil pada tempat yang keras. Misalkan sampean kencing di batu atau mungkin di lantai yang keras yang dapat memercikkan air itu mengenai tubuh kita, percikannya mengenai tubuh kita, maka ya makruh hukumnya. Wasaqbi lan bolongan, makruh lagi yaitu kencing pada lubang. Mungkin sampean pas jalan-jalan di hutan atau dimanapun, mungkin di ladang, di sawah, ternyata di situ ada lubang, sampean kencing di lubangnya tersebut, maka ya hukumnya makruh. Jangan-jangan di dalam lubang itu ada makhluk lain, otomatis sampean mengganggu makhluk yang di dalamnya. Mungkin ada tikus, mungkin ada semut dan sebagainya. Otomatis kalau sampean kencing, otomatis hewan tersebut akan tergenang air dan mati, kasihan. Watakallumu lan omong-omongan li ghairi hajatin karena liyane hajat, makruh lagi ketika buang air kecil maupun air besar, makruh untuk berbicara omong-omongan kecuali kalau ada hajat. Kalau hajat gimana? Misalkan sampai pas enak-enak, pas buang kecil atau air besar, zaman tahu ada kebakaran, teman ngomong boleh ada kebakaran, temen ada ular lewat, ada ular, teman ngomong orang lain yang bersifat darurat itu boleh kalau berbicara. Tapi kalau ya cuma sekedar ngomong-ngomongan, mungkin telepon, mungkin kalau kecil atau WhatsApp nggak bawa HP nelpon pacari atau apa, ya jangan, punya makruh ngomong-ngomongan apalagi sampai nyanyi-nyanyi. Wahamlu malan gawa perkara fihi kang iku tetep ing dalem apa zikrullahi asman Allah. Hukum makruh lagi yaitu membawa sesuatu yang di situ ada tulisannya Allah. Mungkin bawa kertas, cobain kertas di saku, ternyata di kertas itu ada tulisan Allah, tentunya makruh. Atau bawa ake
punya cincin lah, cincin tulisannya kalung dan sebagainya, maka sebaiknya ketika ada lafaz-lafaz Allah ketika masuk toilet atau masuk jamban sebaiknya diletakkan di luar sebagainya. Kadang orang itu tidak tahu, kan banyak di media-media ada lafaz kaosnya itu ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk toilet dan sebagainya. Jangan semacam itu. Mungkin hal-hal yang semacam itu walaupun hukumnya makruh sebaiknya dihindari, karena itu merupakan adab orang yang buang hajat. Mungkin demikianlah pembahasan mabadi fikih tentang istinja. Kita akhiri, mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin salah dalam saya berkata, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.